Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Di pembelajaran 4 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 32 sampai dengan 42. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain di subtema tersebut. Atau yang lebih lengkapnya bisa klik di kolom deskripsi ya, seperti ini. Nanti ada daftarnya adik-adik. Kelas 1 sampai kelas 6 dan matematika juga ada. Nah, misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 6, berarti adik-adik klik di biru-biru di playlist kelas 6 di sini. Nanti akan masuk ke playlist kelas 6. Kelas 6 tema 1, kelas 6 tema 2, dan seterusnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2, klik putar semua seperti ini. Nanti akan diputar semua video-videonya di tema 2 tersebut ya. Mulai dari halaman awal nih, 1 sampai 7, kemudian 8 sampai 6, dan seterusnya sampai halaman terakhir. Nah, bisa dicari dari subtema, pembelajaran, ataupun halamannya ya adik-adik ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Ada Siti nih, kata Siti, tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Nah, kita baca teksnya dulu ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan akan gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolahnya. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui hasil kerjanya pada tanggal 21 Oktober 1979, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik adik-adik. Nah, sekarang kita identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas ya. Tuliskan di grafik seperti ini. Nah, Karina tuliskan di sebelah kanan ya. Yang pertama, topik masalah apa yang dibahas pada teks di atas, yaitu penemu bola lampu pijar. Paragraf kedua, siapakah Thomas Alva Edison? Seorang penemu kelahiran Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1947. Kemudian paragraf ketiga, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam ya. Kemudian yang paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat ya. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Yaitu sikap gigih dan pantang menyerah membuatnya menjadi orang yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya Nah, ini ya, Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Kalau adik-adik gimana? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Nah, ketika kita gagal, adik-adik jangan menyerah.
kita harus mencoba lagi dengan lebih baik untuk yang berikutnya. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Nah, sekarang kita amati lampu pijar di sini adik-adik. Lalu jawab pertanyaan ini ya, bagian mana dari lampu pijar tersebut yang berbentuk lingkaran? Nah, bola kacanya ya yang ini nih. Nah, yang ini bentuknya menyerupai lingkaran. Lalu mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? Agar dapat menyebarkan cahaya. Kemudian, apa yang terjadi jika penampang lampu tidak berbentuk lingkaran? Nah, cahaya tidak akan bisa menyebar secara rata. Contohnya misalnya dia bentuknya begini. Nah, ini hanya akan tidak akan sebanyak tidak akan seperti lingkaran ini ya, menyebarkan cahayanya gitu adik-adik ya. Nah, kemudian kamu sudah belajar tentang definisi lingkaran ya dan manfaatnya. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita amati nih gambar berikut adik-adik. Ya, ini ada gambar lingkaran, lalu ada titik pusatnya. Nah, ini jari-jari atau R. Tulislah hal yang ingin kamu ketahui tentang unsur-unsur lingkaran. Ya. Nah, sampaikan tulisanmu dengan temanmu. Jadi di sini misalnya adik-adik pengen tahu apa? Misalnya cara menghitung keliling lingkaran. Ya, dan lain-lain yang adik ingin ketahui ya. Kemudian berikutnya, sekarang kita akan bereksplorasi untuk menjawab rasa ingin tahumu. Gambarlah lingkaran dengan menggunakan jangka, ya seperti ini nih namanya jangka. Berilah tanda pada titik pusat lingkaran seperti ini. Tuliskan namanya P. Ambil satu titik pada lingkaran, misalnya A. Ya. Lalu tarik garis dari P ke A seperti ini. Dan diukur ya. Nah, teruskan garis AP sampai memotong lingkaran seperti ini. Ya, kita bisa kasih nama titik B di sini, ya. Sekarang ukurlah panjang garis AB. Ya, nah, lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali dengan ukuran lingkaran yang berbeda-beda. Nah, kalau ini nanti tergantung lingkaran yang adik-adik miliki ya. Tinggal ditulis aja berapa sentimeter, ya. Nah, lalu apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, ini Karina jawab di sebelah kanan. Bagaimana hubungan antar panjang garis AP dan AB? Nah, AP merupakan garis jari-jari lingkaran, sementara AB merupakan diameter. Hubungannya yaitu AP separuh dari AB. Nah, kemudian jika panjang AP disebut jari-jari, ya dilambangkan sama R ke jari-jari itu, dan AB adalah diameter lingkaran dilambangkan dengan D. Bagaimana hubungan antara R dan D? Nah, di sini adik-adik R itu adalah setengah D. D sama dengan 2 kali R atau 2R ya. Nah, ini ada lingkaran lain ya. Nah, tadi kan sudah kita ketahui ya kalau diameter itu adalah 2R. Sekarang sebuah lingkaran memiliki ini soalnya adik-adik ya, mempunyai jari-jari 8 cm. Hitunglah berapa panjang diameternya. Nah, kan tadi kita sudah punya rumus ya. Sebuah lingkaran jari-jari, berarti ini kita sudah tahu jari-jari, yang ditanya diameter. Berarti D, ya, yang ditanya itu D. Rumusnya apa tadi? 2R. Sama dengan 2 kali ini. 2 kali 8. Berapa ya adik-adik? Betul sekali, 16 cm. Yang kedua, sebuah lingkaran mempunyai diameter. Kalau sekarang diameter nih, ya berarti yang ditanya itu jari-jari, ya, yaitu R. R itu adalah ini, sama dengan 1/2 D. Sama dengan 1/2 kali berapa tadi? 10 ya. Sama dengan 5 cm. Yang nomor 3. Misalkan terdapat dua lingkaran A dan B. Diameter lingkaran A adalah 2 kali lingkaran B. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, hitunglah diameter lingkaran A. Nah, sekarang nih, jadi D dari lingkaran A ya, itu sama dengan 2 kali D lingkaran B. Ya. Nah, berarti kita ada rumus nih di sini. Kita bikin rumus dulu. Berarti kan
kalau diameter A itu sama dengan 2, ini ya 2 kali diameter B. Nah, lalu diameter A 2 kali 2 RB, ya kan? Nah, terus berarti diameter A, ini A ya, sama dengan, nah ini kita keluar ini 2 kali, nah kan karena yang diketahui adalah ini, jari-jari ya. 2 kali 2 kali 6 ya, R-nya ya. Berarti 2 kali 2 kali 6, berapa ya adik-adik? 24 ya. Kemudian nomor 4. Nah, mungkin adik-adik di sini jadi ini diameter yang ini kenapa jadi 2RB karena diameternya kita jabarkan lagi menjadi rumus 2R ya. Oke, kemudian lanjut ya. Kita masih ada nggak nih? Nah, masih nih nomor 4. Terdapat dua lingkaran A sama B. Panjang jari-jari lingkaran B ini adalah 3 kali. Ini 3 kali A. Kalau jari-jari lingkaran B adalah 6. Nah, ini ya, ini 6 cm. Hitunglah diameter lingkaran A. Ya, ada nggak tempat jawab? Nggak ada ya. Berarti Kak Rina jawab di sini aja ya adik-adik ya. Ini ada kosong. Berarti 3 kali diameter A ya. Kan nih karena gambar B ya. Itu kan 3 kali A ya. Jadi kita tulis dulu nih. Sama dengan 6. Nah, ini mau kita pindahkan ke sebelah kanan karena kita mau tahu DA-nya, diameter A ya. Jadi 3-nya pindah, kalau bilangan itu pindah ruas atau pindah ke sebelah kanan dari sama dengan, itu dia akan berubah menjadi pembagi. Jadi 6/3 ya, atau 6 bagi 3 ya. Atau jangan 6/3 deh, 6 bagi 3 ya. Nah, berarti diameter A sama dengan 6 bagi 3 berapa? 2 cm ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita bisa melakukan berbagai hal di malam hari. Seperti yang dilakukan Siti dan adiknya ya. Nih ada bacaan tentang Siti, judulnya Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Nah, Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikannya ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Katanya lampu belajarnya rusak. Nah, lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan, jadi dibiarin aja adik-adik. Ya, terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak adik-adik ya. Nah, hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, sekarang kita baca jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Apa hak yang didapatkan Siti? Yaitu hak untuk belajar ya, mendapat fasilitas belajar seperti lampu tadi, dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Lalu apa hak yang didapatkan oleh adik Siti? Ya sama ya, yaitu mendapat hak belajar, fasilitas belajar, lampu juga dikasih tadi sama ayah, dan mendapatkan perhatian juga. Kemudian yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Nah, sudah ya, karena dia sudah menjaga kipas angin deh, lampu ya, sudah menjaga lampu dari ayah. Bahkan ketika kotor, lampu tersebut juga dibersihkan. Nomor 4, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab?
Yang ini belum. Karena apa? Karena rusak. Rusak dikarenakan dia sering membiarkan menyala atau nggak dimatiin dan juga jarang bersihin. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Nah, yang pasti orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya orang lain, dan kita dapat menjaga hubungan baik dengan orang lainnya, adik-adik ya. Nah, sekarang kita amati benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, adik-adik? Nah, di sini ada tabel, di sini kolomnya untuk benda, lalu bagaimana kamu menggunakannya, bagaimana kamu merawatnya, apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya, kemudian apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab. Nah, ini akan Karina jawabkan di sebelah kanan ya, kita besarkan dulu. Nah, seperti ini. Yang pertama sandal di contoh buku ya. Saya menggunakannya ketika keluar rumah, membersihkannya setelah digunakan dan diletakkan pada tempatnya. Di bagian ini ya, lalu dapat digunakan untuk waktu yang lama. Ya, yang ini sama semua ya, dapat digunakan untuk waktu yang lama. Kalau sepatu untuk sekolah, dibersihkan juga ya setelah dipakai, ditaruh juga di tempatnya. Ini ya semua. Nah, kita lihat seluruhnya aja. Nah, ini ya semua. Ini ada tas, ada topi, dasi, buku, dan pulpen ya adik-adik ya. Boleh nanti adik-adik lihat masing-masing ini contoh tas ya, kita pakai buat sekolah ya. Rata-rata semua benda milik kita adalah kita harus menjaga dengan baik dengan cara membersihkan ya adik-adik ya. Dan ditaruh di tempatnya, tidak diletakkan gitu aja ya. Nah, ini sudah ya adik-adik ya. Kita sekarang lanjut. Kak Rina kecilin lagi. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan tanggung jawab? Nah, iya sudah ya kalau Karina ya. Jadi adik-adik nanti sesuaikan jawabannya dengan keadaan adik-adik. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Nah, barang-barang tersebut bisa kita manfaatkan dalam waktu yang lama adik-adik ya. Lalu apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Tentu saja sudah ya adik-adik ya, karena kita sudah menjaga dan merawatnya dengan baik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!